Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya mau konseling. Oh, ini Bu Cici ya yang kemarin janji dengan saya. Iya. Oh iya, silakan masuk dulu. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Ya, silakan. Gimana kabarnya Bu? Sebenarnya kurang baik sih. Duduknya nyaman dulu Bu. Oke, sebelum itu benar kan ini Bu Cici? Iya. Tadi kan bilang kalau kakaknya kurang baik. Jadi begini Mbak, saya memiliki anak yang umur 6 tahun. Saya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Namun di satu sisi saya itu tidak tega untuk meninggalkan anak saya terus menerus. Karena gimana ya, nanti seorang ibu itu mengatakan kalau saya itu harus berhenti bekerja. Tapi jika saya harus berhenti bekerja, takutnya nanti ekonomi keluarga saya tidak stabil. Cici ini lagi bingung ya antara bekerja dan juga masuk anak. Iya, saya sangat bingung. Oke, jika boleh tahu bagaimana keadaan ayah ataupun suami? Suami saya itu bekerja, namun pekerjaannya itu serabutan. Jadi penghasilannya tidak menetap, sehingga penghasilan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saya, kebutuhan keluarga saya. Jadi mau tidak mau, saya harus bekerja. Suami saya juga mengakui kalau dia juga tidak bisa mengurus anak sendirian. Dan itu pernah nggak Bu Cici ini berpikir buat menyewa babysitter ataupun pengasuh? Sempat sih Mbak, dulu sempat pernah kepikiran untuk menyewa jasa babysitter. Namun kembali lagi ke ekonomi keluarga saya dan serta keuangan. Sebenarnya saya itu juga tidak mau untuk menyewa jasa, tetapi saya juga nggak tega menyewa saya sendirian. Kenapa saya tidak mau? Karena mungkin takutnya itu anak saya dekatnya sama orang lain, bukan sama orang tuanya. Oh, jadi ibu ini sudah bingung dengan keadaan memilih antara bekerja dan mengasuh anak. Apalagi di sisi lain ayah juga harus bekerja karena kerja serabutan ya, dan juga tidak bisa mengasuh anak. Dan juga lagi ditambah ibu juga tidak percaya ya dengan pengasuh gitu ya. Iya Mbak. Oke, baik. Saya sebagai konselor akan membimbing ibu untuk menghadapi masalah ini. Apakah ibu berkenan untuk mengikuti arahan saya yang saya berikan? Iya, saya siap. Oke, kita langsung masuk ke sesi konseling ya. Iya. Coba sekarang bayangkan dan posisikan ibu seorang wanita karir yang bekerja, yang sangat-sangat sibuk. Coba rasakan dan pikirkan bagaimana feel-nya ibu ini loh jadi seorang pekerja. Iya, saya seorang ibu yang memiliki anak berusia 6 tahun. Saya juga harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun di satu sisi saya juga nggak tega meninggalkan anak saya terus-menerus. Naluri seorang ibu juga mengatakan bahwa saya harus berhenti bekerja. Tapi jika saya berhenti bekerja, takutnya itu kebutuhan hidup saya tidak akan tercukupi dan tidak akan stabil. Oke, baik. Sudah Bu? Sudah. Oke, itu tadi termasuk posisi untuk wanita yang bekerja dan berkarir.
Kalau itu kita selanjutnya boleh ibu pindah posisi duduk untuk ke ujung sana. Oke, saya pandu dari sini ya Bu. Iya Mbak. Oke, sekarang coba posisikan ibu, rasakan dan juga pikirkan. Sebagai anak ibu yang berusia 6 tahun, sesuaikan dengan nada selayaknya sebagai orang. Aku tidak pernah mempermasalahkan ibu untuk bekerja, tapi aku juga pengen ibu itu perhatian ke aku. Aku nggak masalah kok kalau ibu itu bekerja, tapi ibu harus seimbang. Jadi ibu sibuk ke pekerjaan, tapi juga jangan terlalu sibuk juga ke aku. Aku cuma mau seimbang kok, nggak mau aneh-aneh. Oke, sudah Bu? Sudah. Sangat bagus. Silahkan duduk sebelah sini. Selanjutnya, sekarang ibu lupakan menjadi seorang wanita karir dan juga anak berusia 6 tahun. Sekarang ibu yang berpikirkan, rasakan dan juga posisikan sebagai seorang pengamat dari yang ibu telah lakukan sebelumnya. Dari yang saya amati tadi, pada saat menjadi wanita karir dan juga menjadi seorang anak, di sini saya dapat melihat bahwa seorang ibu tadi juga bekerja dengan niat baik untuk membantu perekonomian keluarga. Namun di satu sisi anaknya juga tidak mempermasalahkan jika ibunya bekerja, tetapi anaknya itu menginginkan ibunya bersikap adil. Bersikap adil dalam hal ini itu seimbang dalam bekerja dan juga seimbang dalam mengurus anak. Ya, walaupun itu sulit. Sebenarnya hal ini bisa dilakukan jika saja ibu tersebut dapat mencari pekerjaan yang waktunya itu fleksibel. Fleksibel itu bisa waktu untuk bekerja dan waktu untuk mengurus anak itu bisa seimbang, dan mungkin kegiatan itu bisa secara mudah untuk menyelesaikan masalah ini. Itu sih Mbak. Oke, bisa duduk kembali lagi di sini. Sangat bagus ya ibu, dan sangat baik memperhatikannya, memposisikannya. Jadi dari ibu Cici ini apa yang dapat ditarik kesimpulan berarti dari sudut pandang yang berbeda-beda lagi. Jadi di sini itu saya bisa melihat dari sudut pandang manapun, dari sudut pandang seorang wanita karir, dan saya juga bisa melihat sudut pandang dari seorang anak, yang dimana sebenarnya ibu tersebut itu bisa bersikap adil asalkan bisa bersikap seimbang aja, nantinya biar anaknya itu nggak merasa iri, atau mungkin anak itu bisa tidak merasa kayak seolah-olah ibunya itu nggak memperhatikan dia. Bagus. Jadi Bu Cici ini saran saya ya, harus bisa memanage waktunya dan memberikan pengertian kepada anaknya, pemahaman mengenai ibu ini sedang bekerja dan juga mengasuh anak. Tapi saya itu nggak tahu Mbak, harus memilih waktu itu seperti apa. Saya itu nggak paham. Bisa kok ibu melakukan cara-cara ini, yaitu dengan saran saya sih menggunakan catatan kecil harian
mengenai jadwal sehari-hari, dan juga jangan lupa dilakukan dengan cara yang konsisten dan juga bertahap. Oh gitu ya Mbak. Ya deh, nanti saya coba lakukan. Baik, saya kira Ibu Cici ini sudah paham ya apa yang akan dilakukan ke depannya nanti. Iya, sudah cukup lah, sudah paham. Oke, jadi dapat disimpulkan permasalahan Ibu Cici yang tidak bisa ataupun masih bingung lah memilih antara berkarir ataupun bekerja atau mengasuh anak dapat diselesaikan dengan cara memanage waktu dan juga memberikan pemahaman kepada anak. Iya Mbak. Baik, saya kira sudah cukup sesi counseling hari ini. Apa ada yang dipertanyakan? Sudah sih Mbak, sudah nggak ada. Oke, baik, kita akhiri ya. Saya tunggu perkembangan Ibu mengenai masalah ini 1 minggu lagi.